Pak Jaung ini tetangga dekat dengan korban dan pelaku ya? Iya. Ya. Sedekat apa kalau boleh saya tahu, Pak? Saya sama pelaku dekat, sama korban pun dekat. Mereka memang warga lama di sini ya, Pak ya? Lebih lama si pelaku. Oh, pelaku. Jadi Bapak lebih mengenal, maksudnya sama-sama tapi lebih lama mengenal Iya. pelaku ya? Lebih mengenal sama-sama sih. Si pelaku juga saya kenal dekat, sama korban juga sama kenal dekat. Sering nongkrong atau main bareng gitu ya, Pak ya? Sama kebetulan kemarin itu saya sama korban ada mau bisnis bikin usaha bakso. Nah, terus saya yang buat gerobaknya. Terus sama korban juga sama pelaku juga dia mau usaha ternak ayam. Kebetulan itunya juga kandang ayamnya saya yang buat juga. Oh, ini kan rumah yang dikontrak ya. Sejak kapan ngontrak pelaku ngontrak di sini, Pak? Berapa ini dari berapanya saya nggak kurang tahu ya, karena lebih dulu dia di sini timbang saya. Oh, Iya. Bapak pindah juga ya? Saya juga baru sih, saya baru berapa tahun, 3 tahunan lah di sini. Pindah ke rumah yang jadi tetangga ini ya? Mm-mm. Kalau dulu sebelumnya Bapak di? Sebelumnya saya nggak di sini, jauh. Tapi tahu kedua orang ini ya? Tahu itu dari kita di sini kan bersosialisasi sama masyarakat ya, sama ini sering ngobrol-ngobrol juga. Katanya dulu dia tinggal di sebelah rumahnya si korban. Pak, saya mau ajak Bapak ke situ boleh? Ke rumah pelaku. Nah, ini rumahnya memang tidak tertata ini atau sejak ditinggal, sejak kejadian jadi berantakan kayak gini? Enggak, memang dia pencinta alam ya. Si korban si pelaku itu emang pencinta alam dia. Ini batu-batu ini aja dia ngambilin pakai motor. Motor yang itu ya? Motornya dia tuh, motor yang itu yang satunya yang ya. Oh, ada dua. Ada dua. Nah, itu batu-batu aja dia ngambilin. Tiap hari dia bawain 1, 2 kayak gitu-gitu tuh kumpulin. Jadi sebenarnya ini tidak terurus gara-gara sudah ditinggalkan, tidak ada yang ngurus karena sejak kejadian ini nggak ada yang tinggal di sini ya, Pak ya? Enggak ada yang. Pak, kita agak flashback tuh ke hari dimana menurut polisi ada pertikaian antar warga ketika rapat. Bapak tahu cerita itu tidak? Ceritanya sih tahu. Kebetulan kita kan di sini nih, lagi rapat RT, dan kita memang suasananya sih memang lagi rame lah, saling debat, saling ini. Terus kejadian itu sih, jadi si pelaku ini cuma bilang, "Woi, biasa aja dong," gitu. Karena si korban itu berdiri di forum yang kita lagi pada duduk lesehan itu, dia berdiri dan dia nunjuk si si pelaku nunjuk, "Biasa aja dong, lu siapa, lu bukan warga sini lu," katanya gitu. Tapi aslinya pelaku sendiri adalah warga sini ya? Kebetulan dia sih emang domisili di sini, KTP nggak di sini tapi. Oh, tapi kalau gitu kenapa bisa diundang untuk rapat RT yang akhirnya menjadi perdebatan panas itu? Karena kan dia kan memang domisilinya di sini, dia tinggal di sini. Meskipun bukan banyak juga yang di sini yang ikut rapat juga, KTP-nya bukan sini, gitu. Tapi punya rumah di sini. Mungkin ya karena lagi ada yang sedang proses, ada yang itu, kita juga nggak tahu. Nah, yang memicu kenapa mereka bisa saling tunjuk, debat panas seperti itu apa sih, Pak? Nah itu debatnya sih karena ya waktu itu kayaknya lagi pas saya ngomong kayak itu, jangan ngomong apa ya waktu itu, kalau nggak salah di masalah Ketua RT itu ya? ketua RT. Nah, kita nggak mau setiap pergantian RT itu kayak begini, gitu. Pergantian RT ini kan RT udah 3 kali ganti RT. Setiap pergantian RT itu selalu dengan cara digulingkan, dipaksa untuk ini. Pertama kali jadi RT ini di sini kan, ini kan baru kayak. Saya juga kan belum bukan di sini, cuma info flashbacknya saya juga kan cari tahu. Nah, itu dulu di sini RT pertamanya almarhum si korban. Nah, korban itu entah kenapa dia turun, digantikan sama RT yang kedua.
Nah di RT yang kedua pun akhirnya diturunkan sama korban, berusaha turunkan. Akhirnya si kebetulan RT yang ketiga ini dulu deket sama si korban, deket sama korban. Akhirnya pas deket sama korban jadilah gantiin RT yang kedua. Begitu jadi RT yang ketiga ini jadi, nah RT yang ketiga ini kayak berusaha digulingkan juga. Jadi itu situasi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh warga Warga termasuk tuh nggak mau kayak gitu. Kita mau sampai kapan kayak gitu terus? Kalau dengan cara pergantian RT seperti ini, itu bakalan begini lagi nanti. dan Makanya itu yang kita nggak mau. diprotes oleh Iya. Dan saya teriak seperti itu bangun, berdiri dan nunjuk-nunjuk. Terus dia bilang, sini biasa aja dong, gitu. tersangka ya. Iya, nggak usah ini kayak gitu kan. Langsung dibangun. Bangun ini nunjuk-nunjuk, lu siapa, lu bukan warga sini. Saya tinggal di sini, tapi kebetulan kan dia sebelah saya nih, si tersangka. Udah. Kebetulan memang si tersangka itu udahlah gitu. Orangnya sih memang calling down sebenarnya, orangnya nggak emosian, nggak ini. Akhirnya udah kejadian itu kira saya udah selesai lah. Iya. Tapi keseharian pelaku sendiri seperti apa sih Pak? Selain rumahnya yang terkesannya sangat alam sekali seperti ini, tapi kesehariannya kayak gimana sih Pak? Dia kadang-kadang syuting ya. Dia juga kru film juga, kru sinetron lah. Kadang-kadang ya kalau lagi nggak syuting dia ngurus ayam. Yang di samping situ ya? Ngurus ayam, dan dia juga kan memang orangnya diem lah. Kalau kita ajak ngobrol juga paling seperlunya aja. Jadi memang interaksinya sangat terbatas dengan pekerjaannya dia sendiri sebagai kru film dan hobi ngurus ayam ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak tahu nggak di mana korban sendiri ditemukan? Kalau korban sih yang jelas sih korban waktu pas kejadian itu udah nggak ada yang saya lihat. Oh, Bapak lihat di situ. Kita boleh lihat di sana. Iya. Ini di garis polisi, ini Ini sih saya yang masang karena iya, karena kemarin ngomong udah biar nggak ada yang ini. nggak ada yang merobos. Kayak warga kan banyak yang kepo dalam-dalam nih, masuk ke dalam. Nah, keluarga tersangka sendiri istrinya kemana Pak? Istrinya sekarang di rumah orang tuanya kan. Iya. Dapat tekanan gimana gitu? Oh enggak. Istrinya sih dari warga sini juga nggak ada masalah sih. Orang-orang sini juga begitu kemarin dia pulang kan dia sempat dibawa juga sama aparat kan untuk dimintai keterangan. Sampai ke sini kita warga-warga sini juga ibu-ibu yang merasa kehilangan ya istri korban lah, istri pelaku. Iya. Karena ini ya, Iya. sosialisasinya Istri pelaku itu memang dia kan di sini kalau dibilang juri tarik. Oh, Buat iuran-iuran dia tarik ya, dan dia juga aktif di kayak pengajian ya, lingkungan lah aktif dia. nah ini ya lokasi yang tempat yang ditemukan korban ya Pak ya? Di sekitaran sini Bapak tahu tidak? Itu sih di situ saya lihat bercak darah itu tuh. Tapi sudah tidak ada ya Pak Udah ya? nggak ada. Sudah tidak Bercak ada. darah sama cuma sendal doang di situ. Hmm. Bercak darah sampai ke sana tuh. Oh, Pak ini terakhir. Tadi Bapak bilang Bapak dekat dengan kedua orang ini. Nah tadi sudah bilang bahwa kalau pelaku ini adalah orang yang pendiam, yang anaknya yang cool gitu kan, karena faktor pecinta alam itu ya. Tidak suka cari masalah ya. Nggak pernah. Kalau dengan korban sendiri, seperti apa sih Pak? Di lingkungan sama interaksi sosialnya gimana? Ya korban itu memang sih agak temperamen juga, terus dan dia tuh memang mau di lingkungan ini mungkin mau dipandang kayak gitu-gitu, cuma ya mungkin ada bisikan dari temennya atau emang kelakuannya dia kayak sendiri kayak gitu, suka ada aja kayak kita di lingkungan kayak kita mau buat acara 17-an, dia bikin 17-an sendiri kayak gitu. Kita acara syukuran, dia bikin acara syukuran sendiri kayak gitu-gitu. Nah kita nggak mau gabung sama kita RT gitu. Maksud saya ya udah kita bareng-bareng, kita bangun nih RT ini, kita benahi RT ini, kita bersama-sama.
Biar Jadi justru kebalikan ya, kalau pelaku sendiri adalah orang yang sangat blending sama atau sangat bergaul sama warga, ngikut aturan. untuk bergaul banget sih enggak ya. Cuma adem aja dia, sama warga juga yang nyapa dia hello. Dia pasti sapa bales gitu. Berbeda dengan Eh, sendiri ya. Ya korban juga gitu juga, cuma ya yang sangat sayangannya itu doang. Kalau kalau ya Suka bikin acara sendiri. suka bikin acara sendiri, terus acara-acara kayak 17-an bikin sendiri, nggak mau gabung kayak gitu-gitu. Sedangkan kita kan ayolah kita gabung, kita bareng-bareng. Atau juga ini 17-an buat anak-anak kita, buat keluarga kita, bukan buat nyari nama RT biar RT ini bagus, RT ini enggak. Sebenarnya kita cuma ayo kita bareng-bareng gitu. Oke, Pak, setelah kejadian ini ada yang berubah nggak dari lingkungan? Ini kan berarti ada dimulai dari konflik antar warga nih. Ada yang berubah nggak kemudian dari warganya sendiri? Bikin peraturan misalnya, ada debat jangan sampai seperti itu atau gimana? Oh enggak. Sementara ini sih belum ada ya, belum ada kayak gitu-gitu. Cuma ya mungkin ke depannya kita akan lebih ini lagi. Ya sebenarnya sih pada intinya sih kita ini hidup jaga mulut aja, jaga ini mulutmu harimaumu lah kalau orang bilang kan gitu. Iya, makanya jaga perasaan orang. Kalau kita nggak mau nyakitin orang, jangan kita nyakitin orang. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Masih banyak. Ya, saya mau sambil lihat-lihat lagi. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Mari.